Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Sesuai yang kalian lihat di depan ini, di sini Mas Dim sebenarnya ada kalkulator, teman-teman ya. Cuma di sini yang Mas Dim soroti adalah dua kalkulator yang ada di depan gitu ya, teman-teman yang ada di sini nih. Kenapa? Karena teman-teman ini harganya under 100.000, bahkan ini murah ya, termasuk murah kayak cuma puluhan ribu aja teman-teman ya. Untuk jenis kalkulator scientific teman-teman ya. Jadi kalian harus garis bawahi dulu. Ini khusus kalkulator saintifik ya. Jadi kalau dengan harga segitu sih harusnya sudah murah meriah banget teman-teman ya. Oke, jadi kalkulator harga murah ini ya buat siapa teman-teman, ataupun dari mana gitu ya teman-teman ya. Dari Deli teman-teman ya. Dari Deli, Mas Dim punya banyak produk Deli, termasuk kursi yang Mas Dim pakai ini Deli juga ya. Nah, kalkulator ini sebenarnya karena Mas Dim nggak terlalu sering banget pakai kalkulator, jadi kayak untuk ujian aja, untuk tes aja gitu ya teman-teman ya. Jadi Mas Dim beli. Nah, kenapa sih udah ada dua kalkulator ini masih beli lagi teman-teman ya? Maksudnya udah ada satu kok masih beli lagi? Jadi di sini Mas Dim kasih tahu ya, sekalian Mas Dim kasih teman-teman kayak review ya secara singkat, serta apakah ini worth it to buy atau enggak ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, untuk reviewnya teman-teman jujur dengan harga segini under 100 ini salah satu yang worth banget teman-teman ataupun yang bagus. Secara kalau kalian lihat ya fungsinya banyak ya, tombolnya juga udah seperti tombol-tombol yang ini kelas Casio nih, yang sebelah ini kelas Casio tuh ya, sama teman-teman tuh. Functionnya juga ya hampir sama, cuma mungkin lebih banyak function yang Casio. Nah tuh teman-teman yang nanya, dengan harga segitu bahannya seperti apa teman-teman ya? Kalau misalnya kalian bandingin sama Casio ya jauh ya teman-teman ya. Kalian tuh kalau misalnya dari build ini aja, ini lebih compact ya. Dengan harga yang mungkin 300 sampai 500 ribu ya. Lebih compact gitu teman-teman ya. Lebih compact, lebih kuat, dibawa kemana-mana kayak lebih mantep lah ya teman-teman ya. Tapi dengan harga 100.000 juga bahannya tetap tidak murahan teman-teman ya. Bahannya ya cukup lah teman-teman ya, bukan kayak kalkulator murahan. Fungsinya juga banyak, kalian bisa lihat ya. Di sini Mas Dim nggak bakal cobain satu-satu karena kalau kalian pengen lihat, kalian bisa cek aja di videonya Mas Dim ya. Di sini udah ada replay juga ya, dengan harga di bawah 100.000 udah ada replay juga, jadi kita bisa lihat hasil hitungan kita sebelumnya teman-teman. Terus di sini pun kalau kalian lihat ya modenya ada banyak tuh, udah ada mode-modenya ada banyak. Nah ini harganya kalau nggak salah itu di 50 ribuan ya teman-teman ya. Kalau nggak 50 ribu lebih dikit teman-teman ya. Dan untuk serinya ini 1700, ini 1710. Kalau yang kayak gini teman-teman, ini tuh warnanya ada banyak. Ada warna gini, putih, ada warna pink, sama ada warna biru teman-teman ya. Jadi untuk anak-anak muda sih pasti demen banget ya. Terus modelnya juga cakep banget ya tuh. Sebenarnya untuk teman-teman yang nggak terlalu pakai secara intens banget, ataupun yang nggak butuh kayak perhitungan berganda, tabel segala macam, ataupun yang tutup buka tutup kurung buka kurung tutup yang banyak teman-teman ya. Ini sih salah satu jawabannya. Cuma kalau emang dia hitungannya rumit ataupun angka-angkanya banyak, Mas Dim saranin sih beli yang langsung yang expert aja teman-teman ya, karena kalian bakal lebih mudah dipermudah. Karena adanya kalkulator ini mempermudah kerjaan kalian ya teman-teman ya. Gitu, oke? Nah, di sini masih bakal kasih tahu untuk cara perawatannya ya teman-teman ya. Ini ternyata bukan hanya kalkulator murah aja yang harus dirawat seperti ini. Karena kalkulator mahal juga harus dirawatnya sama teman-teman ya. Yang Casio ini juga sama. Jadi gini, kenapa sih tadi balik lagi pertanyaan pertama ya? Kenapa sih Mas Dim beli dua kalkulator ya yang sama-sama Deli itu, walaupun emang ini lebih tinggi ya serinya, ataupun lebih baru lah ya teman-teman ya, serinya lebih baru, terus lebih canggih juga. Kenapa sih beli? Bukan gara-gara upgrade teman-teman. Jadi yang ini mati. Ini Mas Dim udah cobain ganti, ternyata IC-nya kena teman-teman. Padahal untuk tombolnya segala macam ini masih berfungsi banget. Enak ya teman-teman ya. Jadi kayak tadi balik ke sedikit reviewnya teman-teman ya. Dengan harga segini tombolnya itu dia bener-bener kayak soft teman-teman ya, nggak yang kaku. Sama kayak gini tuh. Cuma bedanya ini tuh kayak ya sama sih teman-teman, hampir sama beneran deh. Dia untuk membalnya, terus balik lagi tombolnya, responsifnya itu sama. Ya cuma bedanya tadi ya layarnya itu tidak bisa banyak untuk memprosesan untuk kurung buka kurung tutup teman-teman. Dan kenapa sih bisa rusak karena IC teman-teman ya? Kembali lagi bahwa kalau kalkulator itu kalian habis baterai, jangan kalian diemin. Ini ya, ini teman-teman, ini balik lagi ya, banyak barang-barang elektronik yang Mas Dim selalu saranin di video-video Mas Dim ya.
bahwa kalau kalian punya barang elektronik jangan sampai dibiarkan dengan baterai nol, teman-teman ya. Jadi kalau kalian emang nggak pakai, usahakan baterainya full atau baterainya setengah lah, teman-teman ya. Jangan dibiarkan baterainya nol. Makanya kadang-kadang biasanya Mas Dim kalau misalnya yang bisa lepas pasang, teman-teman ya. Jadi kayak baterai-baterai apa ya? Baterai-baterai ini termometer gan, teman-teman ya. Terus yang pokoknya yang dia baterainya kayak remote TV lah ibaratnya ya. Cuma bedanya kalau remote TV memang biasanya emang nggak pernah dibuka pasang ya. Cuma kayak tadi termometer gun, terus dari Deli itu Mas Dim punya pointer. Itu tuh Mas Dim selalu copot baterainya, teman-teman ya. Takutnya baterainya habis, baterainya ibaratnya nol, terus malah merusak bagian sirkuitnya dari si mesinnya elektronik itu, teman-teman ya. Makanya contohnya adalah yang ini. Kenapa sih Mas Dim bilang gitu? Mas Dim udah sempat research ya, jadi nggak sembarang ngomong. Terus juga Mas Dim begitu minta ganti baterai, teman-teman, ke tukang jam biasa lah ya, kalian tahu lah ya tempat-tempat yang jualan jam sama baterai-baterai gitu ya. Mas Dim tanyain tuh, Pak, ini kenapa ya? Apakah emang kalkulatornya rusak atau apa? Nah, beliau tuh langsung ngomong bahwa kemungkinan Mas itu tuh berasal dari baterainya Mas yang nol. Jadi didiamkan di kalkulator dan akhirnya kena IC-nya ataupun rusak lah ya bahasanya. Kenapa sih kalau misalnya kayak teman-teman, kenapa sih nggak diservis aja atau gimana ya? Itu harganya bisa seharga kalkulatornya, teman-temannya. So, jadi nggak worth it banget. Makanya mending ganti yang baru. Dan kenapa sih Mas Dim bilang semua elektronik kayak gitu? Mas Dim juga pernah. Ini ke toko jam, teman-temannya. Jam Mas Dim dikasih, dia nggak pernah diisi baterai, nol, teman-teman ya. Mungkin ya teman-teman yang pernah juga ngalamin hal yang sama, kayak nol terus didiemin terus rusak, ataupun malah yang nol didiemin nggak rusak ya teman-teman ya. Kalau nggak rusak itu beruntung aja, cuma kalau kalian mungkin dalam waktu yang cukup lama, pasti itu bakal rusak juga sama teman-teman ya. Nah pas masuk ke sana, Mas Dim mau ganti baterai, udah cukup lama ya, berapa bulan gitu ya, didiemin dengan baterai kosong. Di jamnya itu pas ditanya, wah ini karena gini, dan hubungannya karena ya tadi baterai didiamkan di dalam elektronik itu yang dalam kondisi habis gitu, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang tahu lebih jelasnya ataupun ilmu terkait hal tersebut bisa langsung tulis di kolom komentar aja, teman-teman ya, biar yang lain juga bisa tahu tuh kenapa sih penyebabnya, apakah ada arus segala macam yang membuat si elektronik atau sirkuit itu rusak kayak gitu, teman-teman ya. Karena ya jujur Mas Dim bukan orang yang paham banget terkait elektronik. Nah makanya jadi kalau teman-teman yang punya barang-barang seperti ini termasuk kalkulator ya, ini dengan harganya di bawah 100.000 worth it banget. Kalian harus maintain baterainya, kalian cek baterainya apakah habis. Kalau udah mau habis coba dicek untuk dibeli ya, beli dulu, ataupun ya kalian cek dulu, takutnya emang kurang pasang, kurang kencang ya teman-teman ya. Kalian ke tukang jam juga nanti buat dibuka, oh ini masih aman kok baterainya, ya udah berarti nggak usah ganti, mungkin emang kendor gitu ya teman-teman ya. Jadi ya maintain seperti itu aja lah. Karena harga baterai itu biasanya emang nggak lebih mahal daripada harga barangnya ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, satu lagi teman-teman ya. Jadi bukan hanya baterai saja yang Mas Dim lihat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau ngejaga kalkulator, yang ini juga teman-teman ya, harus cek juga kayak ibaratnya kayak layarnya, kualitas layarnya, terus seperti apa sih kondisi dari tombol-tombolnya, itu harus kalian cek juga ya. Biar apa? Biar nge-maintain biar dia itu tidak kejadian yang tadi. Karena di sini Mas Dim juga ya, kemarin baterainya masih bagus, jujur. Baterainya itu masih bagus, nggak rusak sama sekali. Tapi tiba-tiba kayak layarnya nggak bisa keluar, blank gitu ya teman-teman. Ternyata ada, ya tadi kurang kencang segala macam yang berhubungan sama layarnya gitu ya teman-teman ya. Kayak kan baterainya itu ada di sini, kalau yang ini ya Deli ya teman-teman ya. Terus dia kurang kencang gitu loh teman-teman. Jadi emang harus ada yang ganjil. Sorry di sini deh, baterainya di sini nih. Jadi kayak harus ada yang ganjil gitu teman-teman. Sehingga sinyal dari ada kabel kecil gitu ya Mas Dim pas lihat pas buka itu, dia itu tidak maksimal gitu arusnya ke si layarnya kayak gitu teman-teman. Jadi bisa kalian hitungin seperti itu. Karena kan kalau harganya murah ya sayang banget ya teman-teman ya kalau harus ganti merek yang baru gitu. Jadi kalau bisa dibilang worth it atau enggak untuk Deli teman-teman ya, ini worth it banget. Jadi teman-teman yang mau beli kalkulator teman-teman ya Scientific dengan di bawah harga 100.000 bisa cek aja di link deskripsi teman-teman ya. Segitu aja dari Mas Dim. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa klik like, comment, dan juga subscribe. See you next content. Bye-bye.